привет, hai semua. Добро пожаловать на наш канal Keluarga Rusia Indonesia sama aku Kezia. Di video kali ini tuh aku mau cerita tentang pengalaman aku pas aku opnam di rumah sakit di Rusia. Sebelumnya aku di Indonesia maupun di Rusia itu nggak pernah sama sekali opnam. Jadi ini bener-bener pengalaman pertama. Oke, kita mulai aja ceritanya dari awal. Kalau nggak salah itu hari Selasa tanggal 9 Juni malam aku ada flek darah. Aku bilang ke suami aku, kan aku ada flek darah. Cuman kita nunggu. Aku mikir besok aja kita nunggu gimana apakah flek itu akan hilang atau enggak. Dan keesokannya, besoknya hari Rabu, ternyata tuh fleknya masih ada. Udah panik tuh, udah bener-bener panik banget kan. Akhirnya kita telepon, maksudnya suami aku telepon ambulans. Dan nggak berapa lama, mungkin sekitar 15-20 menitan ambulansnya datang. Itu ada 2 perawat yang masuk ke dalam kan. Cuman aku nggak gitu ingat di sini itu mereka cek apa tuh, nggak inget. Seingat aku itu aku nunjukin darahnya ke mereka, terus sama mereka kayak cek suhu badan gitu kan. Nah di situ mereka juga kayak registrasi, minta polis atau asuransi yang dari pemerintah, diminta sama mereka, catat namanya siapa segala macem, terus tanya usia kehamilannya berapa. Nah nggak berapa lama itu, pas mereka di sini sekitar 20 menitan, mereka bilang siapin ya baju-baju katanya gitu. Pokoknya semua keperluan. Kemungkinan nanti aku akan tinggal, maksudnya aku akan opnam di rumah sakit. Ya udah dong, kita siapin semuanya. Habis siap, kita naik ambulans, turun sendiri, nggak pakai yang ini apa, yang dorongan gitu. Kita naik ambulans, terus langsung sama mereka diantarin ke rumah sakitnya, gitu. Nah di rumah sakit itu sebenarnya karena pandemi COVID ini, kita tuh harus sendiri, nggak boleh orang lain nggak boleh ikut masuk. Tapi istilahnya untungnya dari satpam mereka ngerti, ya udah mereka ngizinin suami aku untuk masuk walaupun cuma sampai lobinya doang. Nah langsung pas sampai rumah sakit itu bener-bener langsung sama mereka, aku langsung diperiksa istilahnya kayak gitu. Pertama kali aku diperiksa masuk ke ruangan itu, susternya juga, suster istilahnya kayak suruh kayak biasa nunjukin darahnya gimana, terus mereka kayak naruh alat gitu ya ke perut, kayaknya itu untuk ngukur detak jantung bayi atau gimana. Itu lumayan lama banget. Aku kehausan, nggak ada minum kan, aku harus nunggu lumayan lama. Nah pas udah selesai, aku disuruh duduk di kursi roda. Itu suami aku masih ada deh, ya masih nungguin. Cuman sampai itu aja, sampai di lobi aja, duduk di kursi roda. Dan pemeriksaan pertama itu mereka melakukan USG. Nah itu tuh karena istilahnya aku nggak bisa bahasa Rusia, masih terbata-bata kan, apalagi kalau bahasa Rusia di luar sehari-hari tuh masih bingung juga. Mereka bawa aku ke USG. Hasil pas di lift itu susternya bilang suruh itu ya suami kamu untuk siapin bawa semua barang-barang, minum segala macam. Oke, akhirnya aku bilang kan ke suami aku. Nah pas udah kayak gitu, aku dimasukin ke dalam satu kamar. Habis dari USG kita pergi ke lantai lain, dimasukin ke dalam satu kamar. Dan itu aku sendiri di kamar itu karena kayaknya masih baru atau gimana, mungkin belum ini aku dimasukin kamar itu. Nggak berapa lama dokter datang, dokter cowok datang. Dia minta hasil USG yang sebelumnya pernah aku lakuin, sama nanya ini anak pertama kamu bukan, kayak gitu. Aku bilang iya. Ya udah, aku istirahat di sana kan, istirahat di sana. Itu menjelang sore deh kalau nggak salah. Terus waktunya makan kan, dibawain sama orang rumah sakit, dibawain makanan ke dalam. Oke, akhirnya makan. Aku ada di lantai 4 dan itu bener-bener sendirian, nggak ada siapa-siapa. Nah setelah kurang lebih 1-2 jam
aku dipindahin ke kamar lain yang masih satu koridor. Di situ aku dipasangin infus. Pas infus tadi itu kurang lebih 5 jam apa 6 jam gitu, aku lupa, dari jam 5 sore sampai sekitar jam 10 malam. Terus susternya nyamperin aku lagi susternya nyamperin aku lagi, dan dia langsung kayak nyuruh aku pindah kamar lagi ke lantai yang lain. Dia bawain segala macam barang-barang dan lain-lainnya di kursi roda, dan aku jalan sendiri. Aku jalan itu pakai lift dari lantai 4 ke lantai 2. Nah, pas sampai di lantai 2 itu aku udah datang ke kayak resepsionis gitu kan, ke resepsionis. Itu ada suster juga, suster yang lainnya. Oh, ini lagi periksa lagi yang tadi aku bilang kayak di perut gitu, untuk periksa detak jantung bayi itu. Sama saya kayak registrasi gitu, kayak surat resmi, bukan surat resmi, pokoknya kayak registrasi. Kalau emang kita setuju lah istilahnya, kalau setuju saya akan diperiksa di situ dan segala macamnya, tulis nama, tanggal lahir. Oke, habis udah kayak gitu mereka bilang kalau kita harus urine test kan paginya, terus untuk HIV, dan abis itu mereka kasih tahu ini kamarnya ini WC-nya segala macam, dan akhirnya aku masuk kamar. Di kamar baru itu aku ada 2 teman aku, maksudnya 2 orang yang di dalam, jadinya nggak sendirian, ada 2 orang di dalam. Oke, itu karena di sana kamarnya saya terbuka jendelanya, dan karena musim summer, musim panas, pagi-pagi sudah terang. Jadi aku bangun sendiri kan pagi-pagi, karena aku orangnya tuh sebenarnya nggak bisa bangun pagi, cuman karena nggak ada jendelanya kebuka, terus nggak ada gordennya, jadi mau nggak mau kebangun sendiri. Akhirnya jam 8 itu kita antri untuk cek darah. Tapi kalau misalkan di Indonesia ini biasanya kalau di rumah sakit ini susternya biasanya cuma manggil kita doang, manggil nama kita, terus nanti kita masuk ke ruangan lain. Jadi mereka nggak akan melakukan infus atau apapun di dalam ruangan. Jadi kita harus jalan sendiri ke ruangan lain tuh, kayak koridor kayak gitu ruangannya. Oke, habis itu hari pertama cek yang itu tadi, cek blood check sama infus lagi 5 jam lagi. Habis itu di sana itu dikasih makan 3 kali. Tapi awal-awal sih ya makannya biasa aja kan, cuman lama-lama tuh aduh nggak masuk banget, karena emang aku pada dasarnya gitu suka masakan Rusia, dan ini masakan rumah sakit, tahu sendiri gimana. Nah, biasa tuh mereka tuh makanannya itu kalau misalkan pagi itu kayak sereal, oatmeal kayak gitu, siangnya sup sama makanan apa ada, malamnya biasa katlet tuh kayak apa ya, mungkin ya semacam bakso, bukan bakso goreng ya gitu deh pokoknya. Aku ada nanti gambarnya, aku pastel juga. Itu selalu itu aja makanannya. Terus sorenya aku dipanggil lagi sama suster untuk dicek detak jantung aku kan. Nah, itu hari pertama. Nah, hari kedua itu hari Kamis ya kalau nggak salah. Hari Kamis itu sama, jadinya saya rutinitasnya tuh cuma gitu-gitu doang. Hari kedua itu aku infus lagi. Habis infus aku dipanggil lagi sama suster, saya dicek untuk apa, maksudnya kayaknya penyakit apa, kenapa bisa flek gitulah segala macam. Nah, dicek sama mereka. Nah, terus pas hari kedua ini salah satu teman aku melahirkan, salah satu orang kamarku melahirkan kan, dia melahirkan, akhirnya dia keluar dari kamar. Terus ada lagi orang baru. Nah, di sini itu karena mereka tahunya aku nggak bisa bahasa Rusia kan, emang samanya nggak bisa bahasa Rusia kan, nggak pernah ngomong bahasa Rusia maksudnya di situ. Jadi mereka tuh sama sekali nggak ngajak ngobrol, nggak ngajak ngobrol dari awal. Nah, pas ada orang baru ini nih yang dia orang Armenia, itu dia baru ngajak ngobrol. Tapi kalau misalkan orang Rusia lainnya tuh sama sekali nggak ada yang ngajakin ngobrol. Jadi di
dalam kamar. Kalau ada yang orang Armenia ini baru ngobrol, kalau nggak ada ya udah cuman main handphone doang karena nggak ada yang ngajakin ngobrol. Besokannya hari Jumat itu susternya ngomong, kamu kena ini, jadi kamu harus beli alat ini. Ya udah pas hari Jumat itu aku langsung ngomong kan ke suami aku untuk beliin karena mereka nggak provide, mereka nggak menyediakan itu. Nah kalau di sini itu suster dokternya itu yang maksudnya yang nanganin kita itu nggak selalu standby. Maksudnya mereka biasa datang itu pagi-pagi, habis itu nggak tahu mereka maksudnya ada di mana tuh nggak tahu setelah itu. Jadi biasanya setiap pagi mereka akan nanya gimana, udah membaik belum, nah kayak gitu. Terus akan tanya kayak aku misalkan perutnya sakit ya, selalu kayak gitu ditanyainnya. Nah pas aku udah bilang suami aku kan yang untuk membeli alat itu Sabtunya maaf, suami aku cari online dan ternyata mereka sedianya tuh hari Senin baru ready. Tapi setelah dicari-cari lagi ternyata ada yang ready hari Sabtunya. Nah tapi sayangnya Sabtu Minggu itu sepertinya suster dokternya yang nanganin tuh nggak kerja, karena Sabtu pagi ikut nungguin tuh mereka nggak datang kan, Sabtu pagi nggak datang. Nah ternyata teman aku yang orang Armenia tuh bilang, tadi dokternya kesini nggak? Soalnya tadi pagi dokternya ke kamar sebelah. Jadi di kamar aku itu ada kayak satu bilik gitu, ada 2 kamar. Yang tempatku itu ada isinya 3 orang, yang satu lagi isinya 2 orang. Aku bilang enggak, aku bilang kayak gitu kan. Nah saking aku udah malesnya, udah aduh bener-bener males banget kan tinggal di opnam tuh bener-bener males. Nah jadinya pas hari Sabtunya suami aku nganterin karena dia nggak boleh masuk kan, dia dianterin gitu sama orang yang nganterin sore. Terus minggunya tuh bener-bener aku tuh standby gitu, aku bener-bener nungguin kira-kira dokternya datang nggak ya, bener-bener aku tungguin hari minggunya itu. Pintu tuh sama sekali nggak aku tutup. Jadinya saya kalau dengar ada suara orang atau apa yang tiba masuk, aku bisa langsung nyamperin kan. Ternyata hari Minggu dokter atau susternya nggak datang kayak gitu, jadinya harus tunggu lagi. Hari Seninnya pun aku tungguin kan pagi, kan tuh biasa tuh seingat aku itu dia tuh datang tuh pagi lah jam 8 sebelum sarapan. Tapi ini nggak datang. Aku udah resah dulu kapan datangnya, karena bener-bener udah malas banget kelamaan di situ kan. Istilahnya aku sebenarnya udah nggak diapa-apain lagi, cuman disuruh istirahat sampai setiap hari infus. Nah akhirnya sekitar jam berapa ya, pagi-pagi itu 10 jam 11-an dokter aku masuk kan ke kamar. Oke, setelah dokternya masuk kamar, akhirnya aku nyerahin alatnya itu kan ke dokternya sama susternya, dan sama dia saat itu juga setelah dia udah ngecek pasien lain, dia nyuruh aku untuk datang untuk masuk ke ruangan lain. Nah di ruangan itu dia kayak masukin alat ke dalam. Terus nggak lama sih, paling nggak nyampe 2-3 menit, nggak nyampe 5 menit lah, dimasukin. Terus dia bilang akhirnya besok siang kamu udah boleh pulang. Aduh akhirnya aku boleh pulang juga. Besok siang tuh berarti hari Selasa siang aku boleh pulang. Nah pas Selasa siang itu dokternya tuh kayak datang lagi kan, ngecek gimana kondisinya kayak gitu. Nah aku bilang ya udah baik semua, istilahnya emang agak nggak nyaman aja. Terus pas itu suami aku juga nelpon, nggak selang berapa lama susternya masuk ke ruangan aku, ke kamar aku. Dia kasih kayak buku kehamilan gitu yang emang udah dari awal aku pegang pas konsultasi, sama istilahnya kayak rekomendasi obat apa yang harus dibeli segala macam. Nah tapi di sini tuh mereka nggak ngasih obat untuk diminum, jadi hanya obat luar aja. Kayaknya kalau rata-rata dokter di kandungan di Rusia kayak gitu deh. Misalnya mereka nggak akan ngasih
obat untuk minum, setauku ya. Nah pas udah gitu, oke, akhirnya aku beres-beres, udah beres-beres, terus nggak berapa lama yang orang ganti spraynya datang. Orang ganti spray datang, dia bilang kok belum keluar, dan kayak gitu, dokumennya udah dikasih belum, dia bilang gitu kan. Aku bilang udah. Terus dia tanya lagi, nunggu orang. Iya, nunggu orang. Ya udah nggak apa-apa, duduk aja dulu sampai datang. Dan akhirnya aku pun duduk di situ nunggu setengah jam, baru aku keluar. Aku turun dari lantai itu, dari kamar kayak gitu. Nah di sini aku mau cerita tentang kondisi ruangannya atau rumah sakitnya itu gimana. Jadi tuh di sini tuh ruangannya hanya kayak sebatas koridor gitu. Ada beberapa kamar, dan satu kamar itu ada istilahnya, satu ruangan itu ada 2 sekat kamar. Terus untuk WC atau WC untuk mandi sama untuk buang air besar, buang air kecilnya tuh dipisah. Dia harus ganti-gantian. Terus mereka juga ada istilahnya kayak kantin gitu yang nggak bisa dipakai. Refill air juga ada, sama kulkas, microwave, air panas gitu ada di luar, jadi kita bisa pakai. Nah jadinya tuh di dalam satu koridor itu ada, kalau nggak salah 2-3 dokter deh, 2-3 dokter. Terus masing-masing dokter itu mereka punya masing-masing susternya. Cuman kalau misalkan di ruangan itu juga ada misalnya suster yang emang punya tugas masing-masing. Misalkan untuk USG, untuk periksa detak jantung bayi, orang detak jantung kita. Terus untuk infus itu tuh mereka ada masing-masing. Misalnya nggak standby juga sih, pokoknya ada di situ nungguin. Ruangannya pun juga masing-masing kayak gitu. Tapi yang kayak aku bilang, misalkan suster datang kita untuk nyuruh kita infus atau apa, mereka nggak pernah ngelakuin infus di kamar. Pasti kita jalan sendiri langsung ke ruangannya. Jadi aku punya dua pengalaman atau cerita aku dimarahin sama susternya. Pertama itu hari apa ya, kalau nggak salah hari pertama atau kedua sore, aku kan mau lepas infus, sudah selesai infus kan. Nah sama suster yang lepas infus tuh ditanya, ini mau jarumnya masih mau dipakai apa dicopot. Dia ngasih pilihan kan, ya aku bilang udah copot aja, soalnya gak enak, aku bilang kurang nyaman. Akhirnya dicopot lah sama dia. Nah besokannya aku dipasangin infus lagi sama suster yang beda. Nah habis itu dia marah kan, dia marah. Aku nggak ngerti tuh dia ngomong apa. Aku bilang aku nggak ngerti, aku nggak ngerti dia ngomong apa, nggak ngerti bahasa Rusia, aku bilang kayak gitu. Cuman karena mungkin suster itu udah tua, jadinya dia nggak terlalu dengar, dia marah-marah. Dan aku sih ya udahlah gitu kan istilahnya. Nah habis itu setelah dipasang infus, kan aku setiap ada dokter atau suster yang ngomong tuh pasti aku selalu rekam, jadi aku kirim ke suami aku. Nah habis itu aku ini kayaknya gara-gara aku lepas jarum infus walaupun baru sekali dipakai. Harusnya kan 2 hari itu baru boleh ganti kan, sekali boleh dipakai, makanya dia marahin aku. Nah itu yang pertama yang dimarahin. Nah yang kedua itu waktu aku pulang, aku bingung kan, pulang itu dia ada satu lift sama tangga, emang tangganya tuh terus-terusan exit. Cuman aku bingung, kok tapi kenapa kita harus pakai tangga, kan misalnya kayak gitu kan, apalagi kita bawa barang-barang kayak gitu dan gak ada yang bantuin sama sekali, yang bawain kita barang, maksudnya dari lantai 2 turun ke lobby tuh gak ada yang bantuin sama sekali. Ya udah deh, akhirnya aku dengan pedenya aku naik lift kan, terus di dalam lift itu kayak ada suster, dia nanya aku, dia udah mulai ngegas juga. Kayaknya sama tipe orang Rusia tuh ngegas duluan. Dia udah mulai ngegas, aku bilang sorry aku nggak ngerti, aku bilang gitu. Terus dia nanya aku mau kemana, aku bilang aku mau ke lobby lantai 1. Terus aku nanya dia lagi kan, bener kan kalau lobby tuh di lantai 1, aku nanya kayak gitu. Nah dia dia nggak bilang kalau misalkan lift ini cuma khusus untuk pegawai atau untuk staff. Dia bilang iya lantai 1. Dan dia, aku turun bareng dong. Pas aku turun bareng lantai 1, loh kok itu aneh, kayak ruangan dokter atau ruangan apa kan.
aku tanya dia kemana, dia bilang ke kanan. Aku ke kanan, tiba-tiba ada lagi yang pernah aku dokter atau ya suster marah-marah lagi, dengan nggak tahu sih marah-marah atau enggak, pokoknya dengan nada ngegas. Dia bilang mau kemana, dia bilang gitu kan. Aku bilang aku mau ke lobby, aku bilang kita mau exit. Dia bilang dia nggak ngerti aku ngomong apa, dia nanya berkali-kali. Aku sampai tunjukin apa handphone itu pakai Google Translate. Dia mungkin nggak ngeh ya, dia nggak ngerti ya maksudnya lobby itu apa atau gimana, aku nggak ngerti. Nah habis itu dia ngegas tuh, ngomongnya ngegas. Ada dokter lain juga keluar, suster lain atau dokter lain cowok. Terus dia pegang perut aku kan, mungkin pas itu perut aku belum kelihatan banget kali. Kalau misalkan kayak orang hamil dia pegang perut. Terus akhirnya aku kasih ke mereka Google Translate. Aku bilang aku dari lantai 2, ini aku mau ke lantai 1, mau keluar deket sama parkir mobil. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya yang suster yang tadi ngegas pertama kali itu nganterin aku bukan gitu. Aku bilang oh thank you, aku bilang maaf ya, aku bilang kayak gitu. Aduh, aku mikir ini orang kok di sini tuh bener-bener ngegas banget, nggak dikasih nafas untuk ngomong atau gimana kan. Kalau setahu kan misal di Indonesia kan suster atau dokternya pasti baik-baikin kita dengan cara yang halus. Ini tuh nggak, bener-bener kita suruh ini tuh sendiri. Kalau emang misalkan kita atau salah atau apa tuh bener-bener langsung digasin gitu sama mereka. Kaget juga sih pas itu takut juga istilahnya. Jadi pas balik-balik tuh aduh Tuhan, aku udah nggak mau lagi dah balik-balik opnam lagi di sini. Tapi selama COVID ini emang ada beberapa peraturan dari mereka. Yang tadi aku bilang pertama, kita nggak boleh dianterin sama sekali sama siapapun. Mau itu suami atau siapa tuh nggak boleh. Dijenguk pun kita juga nggak bisa. Nah, kita maksudnya mau turun, mau ketemu kerabat kita pun juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan orang ya rata-rata pasien di situ mereka cuman ngeliat kerabatnya tuh dari jendela. Jadi jendela dibuka, nunggu di luar, udah ngobrol di situ aja. Aku bisa ngasih barang-barang, kan setiap hari suami aku nganterin apalah, barang apalah, makanan apa. Aku biasa kalau misalkan ngasih barangnya balik itu pasti selalu aku lempar melalui jendela itu. Gak pernah langsung atau minta tolong orang yang biasa bawain barang-barangnya. Oke. Mungkin ini salah satu yang penting juga. Aku tuh jadi di sana tuh tinggal 5 atau 6 hari, aku lupa. Dan pasti kalau misalkan orang opnam tuh pasti mikir, hah gimana ya biayanya? Aku pas pertama kali datang aku juga nanya kayak gitu kan ke suami aku. Ini kira-kira biayanya berapa? Aku nanya kayak gitu kan. Ternyata di sini tuh semua gratis, bener-bener gratis, kita nggak ngeluarin biaya apapun. Dari mulai ambulans, opnam, makan, semua tuh kita gratis. Karena aku punya yang asuransi dari pemerintah, namanya OMS. Itu bener-bener digratisin semua. Yang paling yang bayar ya cuma alat itu doang sih, yang emang harus aku pakai itu doang. Yang lain tuh bener-bener gratis, dokternya segala macam gratis. Dan tadinya aku mau ngasih tips, cuman aku nggak bawa uang sama sekali kan. Ya udah deh, akhirnya udah pulang aja lah, misalnya nggak ngasih apa-apa ke mereka. Udah sekian video pengalaman aku tentang opnam di Rusia. Mungkin kalau misalnya agak kepanjangan atau berbelit-belit, saya meminta maaf. Nanti mungkin lain kali bisa bikin cerita atau pengalaman yang lebih singkat, padat, dan jelas lagi. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton. Jangan lupa untuk terus lihat video aku. Mungkin kalau akhir-akhir ini aku akan jarang bikin video, apalagi video ke Moskow ya. Yang aku bilang sebenarnya aku mau banget, cuman emang lagi nggak bisa. Apalagi kalau ke taman gitu takutnya nggak ada kursi atau segala macamnya. Tapi sebisa mungkin aku usahakan untuk kadang-kadang akan lain kali akan pergi ke Moskow gitu. Udah, video aku segitu aja sih. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk subscribe, tonton, subscribe, share, like, dan komen. Bye bye.